Para sosialita kaya yang sedang bersantai di resor mewah keluarga mereka adalah pemandangan yang patut disaksikan. Grayson Andrews, pewaris raksasa Andrews Corporation yang baru saja kembali dari tur Eropanya. Dan saudara perempuannya Veronica adalah gadis yang terkenal kejam. Aku ingin aku dapat. Jeruk ini terlalu manis. Tapi, Nona, ini jeruk segar tanpa tambahan gula. Terserah, tambahkan garam atau apapun. Segera, dan bawakan aku sandwich dengan kaviar beluga sekarang juga. Ya, Nona. Akhir-akhir ini kamu menjadi wanita tua yang pemarah, Roni. Tepat pada saat itu, ayah mereka buru-buru masuk, terlihat panik. Anak-anak, ada sesuatu yang serius yang ingin aku katakan. Apa kalian ingat resor kita di Vietnam yang mendapat reaksi keras bulan lalu? Apakah ini kasus di mana orang-orang menyalahkan kita karena merusak lingkungan? Itu hanya tindakan sembrono beberapa karyawan dan kita sudah membereskannya, ya kan ayah? Itu benar, tapi aku baru saja mendapat laporan bahwa para inspektur terlibat dan resor mengalami kerugian besar. Aku tidak bisa melihatnya terus meluncur seperti itu. Jadi aku berpikir untuk mengirim kalian ke Vietnam untuk mengurus hal ini. Ayah, kamu bisa mengandalkanku. Vietnam? Bukankah saat itulah sebuah ide muncul di benak Veronica? Ayah, biarkan aku pergi dengan Grayson. Aku bisa membantu. Ayahnya mempertimbangkannya sebentar dan kemudian menyetujui. Oh, Vietnam, ini saat yang panas. Tentu saja aku punya alasan tersendiri untuk berada di sini lagi. Dan inilah alasanku. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu ketika keluarga Veronica berkumpul di resor keluarga Nam pada tahun baru Imlek, hari liburan Tet. Wow, temanku, lihat apa yang sedang kamu bangun. Benar, aku yakin semua orang akan suka ini. Sayang, resor ini pasti menguntungkan dengan desain dan lokasi seperti ini. Andai saja kita bisa punya yang seperti ini. Sementara itu, Veronica yang berusia 14 tahun benar-benar terpesona oleh orang lain. Tepat pada saat matanya melihat Nam, Veronica yakin dia bertemu dengan jodohnya. Ya ampun, apakah ini yang orang sebut cinta pada pandangan pertama? Lihat dirimu, anak kecil itu kini tumbuh menjadi gadis cantik ya. Ini uang keberuntunganmu. Daripada memberikan uang keberuntungan, bisakah kamu memberiku putra keberuntunganmu? Semua orang tertawa melihat kecerobohannya, termasuk Nam. Aku dengar Nam siswa yang berprestasi di sekolah. Kita tidak bisa menyanyikan bakatnya, ya kan? Jadi aku rasa aku akan menawarinya beasiswa di Amerika. Bagaimana menurutmu? Beasiswa di Amerika? Tentunya ini adalah kesempatan bagus bagiku. Dia menoleh untuk melihat reaksi orang tuanya dan mereka semua mengangguk memberi semangat. Terima kasih Tuan Andrews, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Tapi dia jelas bukan orang yang paling menikmati ini, karena hati Veronica kami juga ikut bernyanyi dengan gembira. Jadi pada musim panas itu, Nam terbang ke Amerika dengan penuh semangat dan kegembiraan tentang negeri impian. Dia akan tinggal bersama keluarga Tuan Andrews untuk sementara waktu dan terdaftar di sekolah yang sama dengan Veronica dan Grayson. Dan dalam minggu pertama di sekolah baru, dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi yang terbaik di setiap mata pelajaran. Dan para guru merasa puas karena dia juga aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, aku sangat bangga padamu. Meski terlihat nyaman, tawa dalam makan malam keluarga yang hangat tidak menyinari putra tuan rumah, Grayson. Aku belum pernah mendengar kata bangga dari ayah sebelumnya. Menjadi ahli waris memang tidak mudah, tapi aku berusaha semaksimal mungkin. Kenapa dia selalu yang menonjol? Setelah makan malam, ketika yang lain pergi, Nyonya Andrews mendekati Nam. Jangan mengira suamiku memberimu pujian yang kamu yakini lebih tinggi dari siapapun. Ingat, kamu hanyalah parasit dari kebaikan suamiku. Jadi Nyonya Andrews tidak menyukaiku di sini. Sebaiknya aku berhati-hati. Dari sudut, Veronica mendengar apa yang dikatakan ibunya kepada Nam. Ibu selalu keras seperti itu. Tidak apa-apa, Nam. Kuatlah, ada aku di sini. Dan dia memastikan dia berada dimanapun Nam berada dan tidak ada gadis yang bisa mendekatinya. Nam, jadilah pacarku, oke? Roni, jangan membuat keributan di sini. Hah? Apakah dia baru saja memanggilku Roni? Semuanya perhatian. Nam milikku, jangan berani-berani mengganggu laki-lakiku. Untuk menyegel lebih jauh lagi, dia menempelkan banyak stiker di pakaian dan tasnya. Tatonya bagus, kawan. Itu, omong kosong. Kamu menyukainya? Di sini. Kemudian ketika Grayson sudah berlari jauh, dia menunduk ke tangannya yang memegang stiker. Gadis bodoh, dia tidak bisa mendesain yang lebih baik. Menurutmu ini akhir dari rencana cara mendapatkan hati Nam? Kalau begitu kamu meremehkan gadis ini. Nam, aku terkena sengatan matahari. Aku terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Bawa aku pulang. Ya ampun, sepertinya dia tidak pernah kehabisan taktik ya. Wow, merawat kekasihmu sebanyak ini. Nam, sungguh bucin. Dengungan dari orang lain memang mengganggunya. Tapi dia tidak ingin membuat kekacauan karena dia berhutang budi pada kebaikan keluarga Veronica. Dan jauh di lubuk hatinya dia menganggap kekesalannya agak lucu. Aduh, pria yang manis. Mungkin dia juga menyukaiku. Dan kemudian Grayson berlari ke arah mereka dan dengan riang memberi mereka kabar baik. Hei, ayah baru menang kontrak besar. Dan kita akan makan malam di restoran Gordon Ramsay malam ini, kawan. Yeay! Apakah kamu yakin kamu lelah? Aduh, kepalaku sakit sekali. Nam, sepertinya aku akan pingsan. Gendong aku saja. Kamu berharap aku akan berada di sini selamanya?
Lalu mereka bertiga berjalan berdampingan sambil ngobrol riang dan halaman sekolah seakan disinari oleh tawa ceria mereka. Segalanya berjalan lancar seperti itu. Lalu suatu hari, Veronica terbangun dan melihat Nam sedang mengemasi semua barangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan kembali ke Vietnam. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Tolong jangan pergi. Lepaskan aku. Kemudian dia dengan dingin berjalan keluar dari rumahnya tanpa berkata-kata lagi. Veronica berjongkok dalam kesedihan. Parahnya lagi, sekeras apapun dia mencoba menghubungi, tetap saja tidak ada balasan dari Nam. Satu-satunya berita yang bisa disampaikan adalah resor keluarganya sedang krisis. Dan dengan niat baik, ayah Veronica menawarkan untuk membayar mahal resor tersebut untuk membantu mereka memulai bisnis lagi. Dan selama 4 tahun terakhir, hatinya masih tidak menginginkan siapapun selain Nam. Dan dia sangat menantikan reuni ini. Yo, lama sekali ya kawan. Halo orang asing, senang rasanya bertemu mereka juga. Kalau saja itu tidak terjadi, kami bertiga mungkin masih menjadi trio yang sempurna sekarang. Nam tidak bisa melupakan hari itu ketika kebenaran yang menyakitkan terungkap. Itu, kamulah yang bersekongkol melawan resor kami, tapi kenapa? Kamu harus bertanya kenapa ayahmu memiliki resor sempurna yang membuatku menginginkannya menjadi milikku. Hahaha, terima kasih. Aku akan memberitahu Tuan Andrews. Terserah saja, tapi ingat, dua keluarga sedang bekerja sama dalam sebuah proyek. Coba kita lihat, kalau kita cabut, siapa tahu keluargamu bangkrut. Kamu memang menginginkannya ya? Nam merasakan kemarahan yang mendidih di tubuhnya, begitu pula perasaan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, dia melihat Veronica pulang dan langsung menempel pada ibunya. Bu, ada spa baru di pusat kota. Apakah ini menunjukkan waktu ibu anak bagimu? Tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Mereka semua sama, memanjakan sosialita kaya yang menganggap dirinya di atas semua orang. Dan tepat pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Xin Chao Nam, apa kabarmu? Kamu merindukanku? Tapi Nam dengan dingin berbalik ke arah lain. Sepertinya seseorang baru saja diabaikan. Dan sepertinya seseorang ingin catatan kematian? Tidak apa-apa, dia hanya malu. Aku akan tinggal di Vietnam untuk sementara waktu dan pasti menjadikannya pacarku. Nam, kamu tidak bisa lari dariku kali ini. Tapi Nam sangat gila kerja, dan dengan kehadiran Veronica, dia malah terjebak di kantor sampai larut malam. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa merayunya? Hanya ada satu-satunya cara. Setelah kejadian itu, keluarga Nam berhasil membangun sebuah hotel kecil, namun menarik banyak wisatawan. Sore itu, Veronica datang ke sana, lalu menerobos masuk ke ruang kantor. Oh, hai, maksudku, halo. Hai, ayah menyuruhku pergi ke sini untuk belajar bisnis, tetapi Grayson tidak memberiku apapun. Tolong izinkan aku membantumu di sini. Apa yang kamu mau sekarang? Nam hanya ingin kedamaian dari Veronica, tetapi segalanya tidak berjalan mudah. Ayo nak, masih ingatkah kamu saat keluarga kita kesulitan, keluarga Veronica bersedia membantu kita? Membantu apanya? Andai saja kamu tahu. Oke, tapi jangan membuat kekacauan di sini. Keesokan harinya, Veronica menjalani hari kerja pertama di hotel keluarga Nam. Manggis, kami tidak memiliki ini di Amerika. Hei kamu, bawakan aku lebih banyak. Teman-teman, bisa kamu bawa kere ke sini? Aku tidak ingin menjadi cumi-cumi yang terbakar. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu ingin belajar? Kemudian Nam memberinya banyak tugas sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Astaga, aku tidak perlu angkat jari di rumah dan sekarang aku melipat selimut. Dunia menjadi gila. Lalu dia mengibaskan spray, namun entah mengapa handuk itu menutupi kepalanya seperti yang ada di film A Ghost Story. Mari kita lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm sexy and I'm know it. Sedikit yang dia tahu, ada seseorang yang tidak bisa menyembunyikan senyumannya melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia tidak banyak berubah. Hei, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan benar. Kemudian, Veronica menyeret tubuhnya yang sakit kembali ke resor keluarganya setelah hari kerja pertamanya. Aku tidak bisa merasakan tanganku lagi dan kakiku sakit saat berlarian. Berhentilah merengek, Roni. Ini tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan hari ini. Merencanakan strategi, mempromosikan layanan, bla bla bla. Grayson berbalik dan melihat adiknya sudah tidur seperti kayu. Dia dengan lembut menyelimutinya ketika dia menerima panggilan telepon dari ibu. Hai ibu, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Hei, kudengar hotel keluarga Nam baik-baik saja kan? Tapi saat resor kami menderita, kebetulan tidak dapat menjelaskan hal ini dengan tepat. Grayson, aku yakin dia merencanakan ini untuk membalas dendam atas masa lalu. Menurutku dia tidak sebanyak itu. Ngomong-ngomong, Bu, kamu masih membencinya setelah bertahun-tahun itu? Aku benci ayahmu yang selalu membandingkanmu dengan dia. Kelas rendahan ini tidak akan pernah sejajar dengan anakku, kan? Apa yang ibu katakan tidak berhenti di hati Grayson. Benar bahwa ayah selalu menganggapnya lebih daripada aku, bahkan ketika dia kembali ke Vietnam. Ayah masih berbicara tentang Nam yang ini dan Nam itu. Keesokan paginya, Veronica bangun dan ketakutan karena dia ketiduran lebih dari 2 jam. Saat datang ke hotel, dia menerima tatapan tajam dari Nam dan daftar panjang tugas yang sepertinya tidak ada habisnya. Astaga, aku harus melakukan ini sampai kapan? Selesaikan dan kita akan keluar untuk makan siang.
Mendengar hal itu, Veronica rajin membersihkan setiap sudut hotel, memastikan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Yeay, ayo makan siang. Hah? Tapi kenapa kamu ada di sini juga? Mau menjadi orang ketiga? Kemudian mereka pergi ke toko lokal yang menjual nasi ayam, yang tentunya di luar dugaan Veronica. Apa-apaan? Makan? Di jalan? Nam, aku tidak suka tempat ini. Aku sudah berkeringat seperti anjing. Pergi ke restoran dan traktir aku stik daging sapi. Jika kamu tidak suka maka jangan makan. Jangan khawatir, aku akan mengurus piringnya. Ayo, ayo. Oke, tapi kamu harus memberiku makan. Merasakan tatapan orang lain, Nam tidak punya pilihan lain selain bertindak. Pada sendok pertama, Roni tidak menyangka ledakan rasa ayam yang lembut dan empuk serta kuah pada nasinya. Dia segera menggali piringnya dan menyelesaikannya dalam hitungan detik. Pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambil makananmu. Lalu dia dengan lembut menyeka nasi di pipinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Kemudian, Veronica dan Nam berjalan-jalan di sekitar Sungai Han. Kamu bertanya tentang Grayson? Veronica berhasil memotong ekornya dan membuatnya diam di kedai kopi. Aduh, musim panas di Vietnam memang seperti oven raksasa. Aha, bagaimana dengan gerakan klasiknya? Kemudian Veronica terhuyung-huyung seperti ubur-ubur, berusaha jatuh ke pelukan Nam. Tetapi tiba-tiba dia berjalan pergi, meninggalkan wajahnya mendarat tepat di tanah. Dia bergegas untuk melihatnya sudah mengunyah lemak dengan gadis sembarangan di sana. Veronica segera menyerbu seperti banteng gila ke arah gadis itu. Hei, siapa kamu? Aku pacar Nam, sebaiknya kamu menjauh darinya. Kalau tidak... Maaf, sampai jumpa lain waktu. Lalu Nam buru-buru menyeretnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Dia adalah partner terbesarku. Apakah begitu? Aku minta maaf. Kamu, kembalilah bekerja. Sekarang juga. Kemudian Nam menyusul Grayson di sebuah kedai kopi di tepi sungai. Adikku sedikit menyebalkan, kan? Sebagai kakaknya, aku minta maaf padamu. Sebagian besar dia baik-baik saja, tapi terkadang... Ya, kamu tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Selalu ada jawaban untuk semuanya, kawan. Keesokan harinya Veronica mendatangi Nam dan melihatnya hendak pergi ke suatu tempat. Dan seperti biasa dia bersikeras untuk ikut dengannya. Cukup, berhentilah bermain-main. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat pada saat itu seorang gadis menghampiri mereka. Sayang! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia mencium bibirnya dan Roni membeku di tempatnya. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat saat itu seorang gadis berjalan menghampiri mereka. Babe! Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia menciumnya di bibir dan Roni terdiam di tempat. Siapa dia? Aku lupa. Dia Ci, pacarku. Halo, apa? Kau bohong. Kalau kamu punya pacar, aku pasti sudah tahu. Hanya ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaanku. Terlalu samar. Kemudian Nam dan pacarnya yang baru saja diumumkan berjalan pergi, meninggalkan Veronica dengan hati yang hancur. Tapi aku menyukaimu duluan. Jadi cintaku sejak umur 14 tahun sudah layu bahkan sebelum mekar. Ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. Malam itu, Veronica tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu menyakitkan baginya untuk menghadapi kenyataan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Hotel Nam keesokan harinya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak hari itu Ci ada di mana-mana di hotel dan benar-benar menempel pada Nam. Oh Bey, duduklah di sini. Kamu sudah cukup banyak berkeliaran di mimpiku. Kakimu bisa terluka. Jadi kamu duduk di sini juga? Aku takut aku kekurangan vitamin D. Karena aku jauh darimu, satu-satunya sinar matahari untukku sepanjang malam. Dan hal itu hanya membuat Veronica dipenuhi rasa frustrasi. Dan juga kecurigaan. Aku bangun pagi sekali untuk memasak untukmu. Kekasihku membutuhkan makanan yang paling organik dan segar di dunia ini. Tapi dia alergi kacang. Ups, benarkah begitu? Kamu alergi keju kan? Ini Ci, tidak ada bunyi akhiran. Hihi. Terserahlah, pacar macam apa kamu yang tidak tahu alergi pacarmu? Benar-benar sembrono, wajahnya pasti akan bengkak seperti tupai yang makan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Hei, bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di Dalat. Benar, dalam perjalanan bisnis, Kamis 21 September tahun lalu. Tidak perlu sedetail itu, bukan? Keesokan harinya, Hotel Nam mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para staf. Sangat menyenangkan, tetapi melihat pasangan yang sedang bermesraan itu hanya membuat Veronica merasa tidak nyaman. Jadi dia pergi untuk mencari udara segar dan saat kembali ke aula utama, Veronica mendengar Ci sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Aku dapat yang kau inginkan, Bey. Kau benar, orang ini Nam tidak punya apa-apa selain menjadi kaya. Apa? Jadi dia hanya memanfaatkan Nam untuk mendapatkan uang? Dasar ular. Veronica hendak melompat untuk menghadapinya, tapi dia sudah pergi. Jadi dia segera mencari Nam dan bersemangat untuk memperlihatkan wajah asli pacarnya, tapi dia malah memarahinya.
Hentikan omong kosongmu. Dia gadis yang baik hati, bukan gadis manja yang bersikeras untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa kamu bilang bahwa aku adalah gadis manja itu? Kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu keterlaluan, Nam. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenaknya tentangku. Oke, baiklah, aku akan meninggalkanmu. Dan dengan itu Veronica berlari pergi, air mata mengalir di pipinya. Itukah yang dia pikirkan tentangku? Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi sekarang dia memperlakukanku seperti duri di matanya. Dan bahkan berpikiran buruk padaku hanya karena seorang gadis baru. Saat itu, Chi mendekati Nam. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak ada. Pokoknya, terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya dia tidak akan mengacau lagi. Sama-sama. Dan juga sampaikan terima kasihku padanya. Idenya jempolan. Kemudian Nam pergi, tapi dia tidak yakin dia senang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa aku terlalu keras padanya? Keesokan paginya, Veronica terbangun oleh ketukan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat tidak membuat masalah denganmu sejak tadi malam. Hari ini aku akan ke Hoi An untuk membuat tur khusus untuk pelanggan hotel kami. Mau ikut? Tidak, aku tidak ingin mengganggumu. Kalau begitu, sayang sekali. Kebetulan aku kenal dengan seorang teman baik di Hoi An, tapi kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Hah, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu ingin menggigit Hoi An Ban Mai. Daftarkan aku. Ngomong-ngomong, itu Bang Mi, bukan Bang Mai. Oke, Bang Mi. Ya, itu dia. Kemudian ketika mereka tiba di Hoi An, Roni terpesona oleh keanggunan abad pertengahan kota kuno ini. Jalanan rumah-rumah kuning keemasan bermekaran dengan bunga-bunga kertas berwarna-warni bersama dengan lentera yang semarak. Berkeliling kota, Roni merasakan gelombang kegembiraan dan nostalgia tentang negara kelahirannya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Ini lucu sekali. Dan di sini. Hehe, Roni, kita seperti saudara kembar. Ayo kita foto bersama. Kembaran pantatku. Oh, aku hampir lupa alasan sebenarnya aku kesini. Tapi mereka datang ke toko banh mi dan melihat toko itu penuh sesak dengan orang-orang mengantri. Hal itu tidak membuat Roni goyah sedikit pun karena banh mi yang menggiurkan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia telah dengan sabar menunggu gilirannya selama hampir 30 menit. Tapi saat itu ada seorang gadis dengan mata anak kucing menatapnya. Roni menatap gadis itu dan kemudian banh mi yang baru saja dipanggang di tangannya. Dan setelah beberapa detik ragu-ragu, dia memberikannya kepada gadis kecil itu. Hei nak, ini milikmu. Oh, apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah lama merindukannya? Sudah bosan? Aku hanya tidak ingin anak-anak itu menunggu di bawah teriknya panas ini. Oke, tunggu saja di bawah pohon itu. Kuambilkan yang lain. Kamu mau? Tidak, aku sudah cukup makan. Nah, membelikan roti untukku. Manis sekali. Tawarannya yang baik hati membuat hatinya menari-nari seperti orang gila. Tidak tahu dari jauh Chi sedang memelototinya dengan mata peluru. Roni sedang asik melahap rotinya ketika ia melihat seorang wanita tua dengan kuk bambu menjual sesuatu yang aneh. Apa ini? Banyak tuh. Ayo beli, enak sekali. Ini adalah permen jenggot naga Vietnam. Permen? Jadi benang-benang itu bisa dimakan? Beli satu untukku, Nam. Bei, cuma anak-anak yang suka ini. Tapi Nam tetap membelikannya untuk Roni. Dia sangat senang dengan camilan aneh itu. Mungkin terlalu senang sampai-sampai dia meniup bedak dengan keras dan tidak sengaja mengenai wajah Chi. Apa? Beraninya kau? Ups, aku sangat menyesal. Tapi kau terlihat seperti putri salju, hanya sedikit variasi. Apa kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja, bukan masalah besar. Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Aku tahu dia bukan gadis manis seperti yang terlihat. Tunggu saja dan lihat aku akan membeberkanmu. Dan kau tahu, jika Nam tidak ada di sini, hari ini akan jadi akhir hidupmu. Malam harinya, Chi diam-diam pergi keluar untuk menemui seseorang. Dasar tidak tahu malu. Beraninya dia bertingkah genit dengan seseorang yang sudah punya pacar. Aku takut dia akan mengacaukan rencana kita, sayang. Jika demikian, sebaiknya kita bergegas. Aku tahu harus apa. Keesokan paginya, melihat tidak ada orang di sekitar, Chi menyelinap ke kantor Nam dan mencari-cari di mana-mana. Astaga, orang yang sangat bersih ini di mana dia menyimpan dokumen itu? Kemudian sebuah laci misterius di rak menarik perhatiannya. Dia akan membukanya ketika asisten Nam masuk. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Kalau begitu, apa kamu tahu siapa aku hingga berbicara tidak sopan seperti ini? Aku pacar bosmu, jadi aku bisa ke kantornya kapanpun aku mau. Kalian berhenti. Nona Mai, kau bisa mundur sekarang. Ketika asistennya pergi, Nam melihat ke sekeliling kantornya yang sekarang terbalik karena suatu alasan. Chi, bisa beritahu aku apa yang kamu lakukan di kantorku? Tidak ada. Aku hanya mencari tasku di sini. Dan kamu baru saja mempermalukanku di depan karyawanmu, padahal kamu seharusnya melindungiku. Kemudian pertengkaran besar terjadi di antara mereka dan tepat pada saat itu Veronica lewat dan mendengar pertengkaran mereka yang buruk. Oh, apa ini? Aku benar, semua orang tahu mereka tidak cocok satu sama lain hanya dengan melihat. Lihat, mereka sudah saling bertengkar sengit bahkan sebelum aku mengulurkan tangan.
Aku harus mengingatkanmu, kamu hanya pacar palsuku. Tolong tahu batasannya di sini. Baiklah, pacar palsumu akan pergi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menangani buntutmu. Bukankah mempekerjakanku untuk mengusir Nona Veronica yang menyebalkan? Kau? Jaga kata-katamu. Kamu membutuhkanku lebih dari yang kamu pikirkan. Veronica hancur berkeping-keping dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Jadi, tidak ada yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya? Tapi Nam sangat membenciku, bahkan sampai menyewa orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pacarnya. Hanya untuk menjauh dariku. Salahku apa? Malam itu Roni menangis dalam tidurnya dengan hati yang sakit. Beberapa hari setelahnya, ia mengunci diri di kamar dan sembunyi di balik selimut dengan pikiran-pikiran yang menghantui yang tidak bisa ia singkirkan. Nam mengirim pesan untuk memeriksanya, namun ia tidak ingin berhubungan dengannya. Baru ketika Grayson mengetuk pintu, Veronica dengan lamban bangkit. Roni, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apa maksudmu baik-baik saja? Lihat, matamu bungkak seperti bola golf. Nam bertanya padaku tentangmu. Hei, apa kalian bertengkar? Pergi sana. Bertanya tentang aku, hentikan. Sebaiknya aku tidak mengganggu Nam lagi. Kurasa aku akan kembali ke Amerika sekarang. Dia segera mengemasi semua barangnya dan memesan penerbangan malam hari untuk kembali ke rumah. Di perjalanan dia lihat sosok yang tidak asing. Ci, apa yang sedang dia lakukan di rumah kita saat ini? Bei, aku di sini dan aku membawa barang yang kau minta dari kantor Nam. Ini pasti membantu rencana kita. Merasakan ada yang tidak beres, Roni mengikutinya ke sebuah lorong gelap di mana Ci mengatur pertemuan dengan rekan misteriusnya. Lihat apa yang kau dapat, kue manisku. Veronica tidak percaya kakaknya dan pacar palsu orang yang ditaksirnya berhubungan. Apa yang terjadi? Kamu dan dia? Grayson dan Ci tampak tertegun. Kenapa kamu di sini? Apakah ini sepenting apa yang aku lihat sekarang? Sebaiknya ada penjelasan yang bagus untuk ini. Mereka saling bertukar pandang dan Grayson akhirnya menyerah untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Oke Roni, dengarkan baik-baik. Akulah yang menyarankan Nam untuk menjadikan Ci sebagai pacar palsunya. Sebenarnya... Apa? Tapi kalian berdua? Ya, dia adalah bayi perempuanku dan Nam tidak tahu. Tapi untuk apa? Untuk rencana induknya, sis. Sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat kenapa kita berada di Vietnam, kan? Resor kita mengalami kesulitan dan itu semua karena Nam. Resor ini dulunya milik keluarganya. Namun kemampuan bisnis mereka yang buruk membuat bisnis ini dalam kekacauan. Dan saat keluarga kita menghidupkan kembali resor ini, dia cemburu dan ingin menjatuhkannya lagi. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, Nam bukan orang seperti itu. Jangan membelanya. Kau tidak lihat keluarga kita alami skandal? Hotelnya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya? Tak akan kubiarkan itu dengan mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Baiklah, kamu mau bukti? Aku akan menemukannya untukmu. Sementara jika kamu tidak bisa membantu, maka jangan menyabotase rencanaku. Setuju, ku tinggalkan kau 1 minggu. Dan selama waktu itu, kamu juga tidak akan melakukan sesuatu yang kotor terhadap Nam. Kakak beradik itu menempatkan diri mereka di sisi yang berbeda. Grayson pergi dengan pacarnya, sementara Roni berdiri di sini, mencoba memproses semuanya. Ini waktu sulit yang penuh dengan berita dan kebenaran baginya. Iya, Nam yang aku kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku akan tetap di sini untuk membuktikan kakakku salah tentang dia. Aku harap begitu. Bei, jangan kau biarkan hal ini terjadi hanya karena kakakmu mengatakan kata-kata bodoh, ya? Tidak mungkin, Be. Kau tahu betapa keras kepalanya kakakku. Aku setuju agar dia bisa meninggalkan kita. Rencana tetap berjalan, Be. Keesokan paginya, Veronica kembali bekerja di Hotel 6 seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu di sini? Aku pikir aku terlalu memaksamu sehingga kamu down. Tidak, aku bebek saja. Memangnya kau pikir aku siapa? Menganggap aku serangga dan sekarang dia bahkan berpikir aku mudah menyerah? Kombinasi yang lengkap ya. Saat itu, Ci tiba-tiba muncul dan melingkarkan tangannya di leher Nam dan mencium pipinya. Hai Bei, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oh, hai Roni. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Ci bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu yang sebenarnya, semakin membuatnya kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari, saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Ci melakukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat Ci bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu semua kebenarannya bahkan membuatnya semakin kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Ci melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Veronica segera membungkuk untuk melihat sebuah bungkusan makanan yang kusut di tempat sampah di dekatnya. Apa? Tanggal kadaluarsanya 2023? Setahun yang lalu? Hei, kenapa masih ada makanan kadaluarsa di sini? Ya ampun, tapi apa itu es krim yang diminta kamar 302? Segera, Roni meminta staf untuk memeriksa semua pesanan makanan dan bergegas mengejar troli makanan yang akan tiba di kamar 302. Berita itu segera sampai di telinga Nam, jadi dia bergegas ke kamar tamu dan melihat Roni sudah ada di sana. Permisi Nona, atas nama hotel, aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini kesalahan kami tidak melatih staf dengan baik, aku akan bicara dengannya sekarang. Kemudian dia menyeret Roni ke sudut.
Kamu merusak usaha orang lain karena tidak bertanggung jawab. Tidakkah kamu lihat? Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar, diam saja. Kata-katanya seperti ribuan belati yang menusuk ke dalam hati Roni. Oke, sekarang aku mengerti. Di matanya, aku serendah itu. Tiba-tiba, sang tamu menghampiri mereka. Maaf, aku tahu kamu sedang memarahi stafmu dan bukan urusanku untuk ikut campur. Tapi gadis ini bukan yang mengantar makanan tadi. Dia ke sini dan dengan tulus meminta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Dan itu sangat aku hargai. Harusnya kau beri dia penghargaan. Mendengar itu, Roni tidak bisa menahan air mata dan pergi. Roni, Veronica. Maaf, aku harus pergi. Manajer kami akan segera bicara denganmu dan hotel akan menawarkan kompensasi atas masalahmu. Astaga, kemarahanku menguasai diriku dan aku menyakitinya sekali lagi. Di mana kau, Roni? Aku terlalu bodoh untuk terus mengejarnya seperti orang bodoh, sementara dia tidak peduli dan bahkan ingin mengusirku. Oke, baiklah. Aku akan pergi sesuai keinginanmu. Dalam pandangan yang kabur karena mata yang berkaca-kaca, Roni melihat wajah menyeringai Chi, orang yang berada di balik semua ini. Jika bukan karena saudara laki-lakiku dan 2 keluargaku, aku pasti sudah mengeksposmu, dasar ular. Malam itu, Roni tidak ingin bertemu dengan Nam di hotel, jadi dia berlari ke Sungai Hoai untuk menghirup udara segar. Dan di depan matanya adalah Hoi Ain dengan pesona yang berbeda. Pada malam hari ketika gelap menyelimuti segalanya, lentera warna-warni menyala, membentangkan cahaya gemerlap di setiap sudut kota kuno itu. Tapi pemandangan indah itu tidak membuatnya lebih bahagia. Dia dengan murung menyeret kakinya di trotoar ketika dia melihat seorang wanita tua duduk di tepi sungai menjual lentera terapung. Dan tangannya gemetar ketika dia mencoba menyalakannya. Biarkan aku membantumu, oke? Kemudian dia duduk dan membantunya menyalakan lilin dan mengantarkan lampion kepada pembeli. Melihat wajah mereka berseri-seri dengan kelap-kelip cahaya lilin membuat Roni tanpa sadar tersenyum. Seolah-olah semua orang meniupkan impian mereka dalam lampion dan membuat sungai memberikan saya pada keinginan untuk terbang tinggi dan jauh. Roni tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika dia tidak sengaja membakar dirinya sendiri. Kau baik-baik saja? Apa? Roni, dengarkan. Aku datang untuk minta maaf padamu atas kesalahpahaman sore ini. Seharusnya aku mendengarkanmu lebih dulu. Biar ku bantu kau, jangan cemberut seperti itu. Atau kamu akan menjadi wanita tua yang keriput. Hei, halo, salam kenal Veronica. Baiklah, biar aku ajak kau berkeliling. Kita hanya punya waktu besok di sini sebelum kembali ke Danang. Nanti nyesal kalau tidak ikut. Ayo, aku mohon, oke? Veronica masih dalam suasana hati yang tidak enak, tapi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada wanita tua itu dan berjalan berdampingan di sepanjang Sungai Hoai. Mereka tetap diam hingga... Apa kamu akan mengabaikanku selamanya? Kau pikir aku gadis yang menyebalkan, kan? Hah? Kenapa nanya seperti itu? Tidak, mungkin. Lalu kenapa kau harus menyewa pacar palsu hanya untuk menghindariku? Apa? Dia tahu itu? Tapi bagaimana? Aku minta maaf. Itu adalah alasan awalnya, tapi ternyata aku salah tentangmu. Hatimu baik dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Mungkin ini sudah terlambat, tapi sekali lagi maafkan aku. Seharusnya aku memikirkannya. Kenapa berpikir seperti itu tentangku? Ini seperti beberapa tahun lalu. Kau tiba-tiba membanting pintu di depanku tanpa sepatah kata pun dan sekarang berubah menjadi acuh tak acuh dan membenciku. Kenapa, Nam? Sesuatu terjadi dan aku akan memberitahumu jika waktunya sudah tepat. Tolong percayalah, aku tidak pernah membencimu dan tidak akan pernah. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku. Aku tidak tahu, tapi mungkin... pedal. Atau di sini mereka bilang David, kan? Ya, aku ingin coba David. Tapi kita belum selesai. Baiklah, baiklah. Keesokan harinya Nam mengajak Roni mengayuh sepeda seperti yang dijanjikan. Oke, Dap berarti bersepeda, Fit berarti bebek. Tapi tunggu, ini jelas-jelas angsa. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Bahasa Vietnam itu rumit. Setelah dapat tiket, mereka berdua menunggu naik ke atas kapal, dan Veronica tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Oke, hati-hati. Ini bisa dibalik. Aku bukan anak kecil. Kemudian Roni dengan semangat melompat ke perahu, menyebabkan perahu itu bergoyang ke satu sisi ke sisi lain. Dan perahu itu semakin bergoyang karena dia sangat panik. Aku belum nonton Stranger Things musim kelima. Aku tidak boleh mati sekarang. Nam, selamatkan aku. Aku sudah bilang apa? Sekarang pegang tanganku. Roni perlahan mengulurkan tangannya. Lalu Nam dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan membantunya duduk. Kau baik-baik saja sekarang? Tidak, aku tidak baik-baik saja. Sama sekali. Hei, bukankah kau bilang kau ingin bermain pedal? Ini dia. Itu benar. Kemudian mereka meninggalkan dermaga dan mulai mengayuh lebih jauh. Roni pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengemudikan perahu. Tapi dengan bantuan Nam, dia benar-benar menikmati permainan ini. Ini seperti mengendarai sepeda. Gampang. Iya, ini seperti latihan, bukan? Kalau begitu olahragalah lebih banyak. Dan dengan itu, mereka pun saling berpacu dengan antusias dan pergi ke tengah danau tanpa mereka sadari. Hei, kenapa tiba-tiba berhenti? Aku merasa kakiku akan segera meninggalkanku.
Kemudian tiba-tiba hujan mulai turun dan perahu mulai oleng. Mereka melihat sekeliling dan mendapati perahu-perahu lain sudah kembali ke dermaga, meninggalkan perahu mereka sendirian di sini. Ya Tuhan, kita harus mengayuh dengan cepat ke dermaga sekarang. Hei, bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Namun angin kencang membuat perahu semakin goyah. Tunggu saja di sini sampai hujan reda. Apa? Aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Apa ada orang? Tolong, tolong. Namun upaya Roni jelas sia-sia karena hanya mengundang lebih banyak orang di pantai untuk memotret dan merekamnya. Setelah beberapa saat, semuanya hening sebelum Nam memecah keheningan. Apa kamu masih ingat hari itu saat di SMA? Kita menyelinap keluar untuk beli rasa baru bubble tea favorit kita. Saat itu hujan deras sama seperti hari ini. Kamu masih ingat itu? Benar, hari itu kita basah kuyup seperti tikus karena dikejar anjing dan akhirnya kita menjatuhkan bubble tea di jalan. Dan kita bahkan dimarahi guru. Kemudian mereka berdua terus berbicara tentang saat-saat indah bersama tanpa menyadari bahwa hujan sudah reda. Tak lama kemudian petugas keamanan muncul untuk membantu mereka kembali ke dermaga. Tentang Roni dan Nam, mereka mungkin basah kuyup. Tapi lebih dari itu, mereka basah kuyup oleh emosi yang baru terhadap satu sama lain. Nam, mari kita sebut hari ini sebagai hari bebek. Dan pada hari ini tanggal 6 Juni setiap tahun, kita akan mengayuh sepeda lagi. Kedengarannya menyenangkan. Malam itu seseorang mengunggah foto mereka di danau di internet. Foto itu langsung menjadi meme hari itu dan mendapat ribuan reaksi. Komentar-komentar itu lucu sekali. Nam, kamu baca? Tapi tidak selucu wajahmu. Kemudian setiap malam setelahnya mereka terus berkirim pesan dan selalu Fajar menyingsing saat mereka akhirnya mengucapkan selamat malam. Apakah terlalu dini untuk memikirkan nama anak pertama kita? Tidak mungkin Nam melakukan apapun untuk menyakiti keluargaku. Tapi bagaimana meyakinkan Grayson? Aku selama ini salah tentangnya. Bodohnya aku memproyeksikan kebencianku terhadap ibunya padanya. Melihat ini, Grayson dan Chi tentu saja tidak menerimanya dengan baik. Baik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal selangkah lagi. Keesokan paginya, Grayson menemui Roni untuk bernegosiasi. Adikku, rencana kita butuh bantuan kecilmu untuk dimulai. Tidak mungkin aku membantumu. Hentikan gebetan konyolmu itu. Berani banget sih khianati keluarga sendiri cuma demi orang brengsek itu. Katamu, aku kasih waktu seminggu buat nyari bukti. Sekarang apa yang kamu dapat? Tak ada apa-apa, selain trik-trik kotor yang kamu lakukan ke Nam. Begini saja, aku keluar. Grayson, sekarang gimana? Kita nggak butuh dia, aku punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, hotel tempat Nam menginap tiba-tiba padam lagi di malam hari. Tapi itu bukan hal yang di luar dugaannya. Telepon teknisi untuk cek jaringan listrik sekarang. Hei kamu bos di sini kan? Ya Bu, maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin cuma masalah teknis kecil. Silakan kembali ke kamar. Listriknya akan nyala lagi. Sabar? Gimana aku bisa sabar kalau stafmu sudah meninggalkanku? Apa, Bu? Semuanya jadi gelap gulita dan aku sedang mencari resepsionis. Ini dia, kenapa matiin listrik tanpa pemberitahuan, ha? Tolong bawakan aku kipas atau apalah, aku berkeringat banyak sekali. Kamu berkeringat bukan karena kepanasan, tapi kamu kelebihan berat badan, Nona. Kamu bilang apa? Kamu tuli, aku bilang kamu gemuk, Nona. Jadi begini caramu melatih stafmu? Saat itu semakin banyak pelanggan yang datang untuk menghadapi Nam. Hei, ada staf yang menyelinap ke kamarku dan bilang mau memperbaiki kabel listrik, tapi dompetku dicuri. Aku juga, laptopku juga dicuri saat lampu padam. Hotel apa? Ini penipuan teman-teman. Nam berusaha menenangkan para tamu, tapi mereka tampaknya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mereka malah meminta untuk mengembalikan kamar dan menuntut ganti rugi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa ia sadari, dalang itu sudah menyelinap di antara kerumunan untuk melarikan diri. Cukup, sekarang mari kita lihat bagaimana si brengsek itu menangani ini. Nam mencoba melacak staf itu, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Hotel itu dilanda kekacauan. Pesanan hanya datang sedikit dan reputasinya benar-benar hancur. Roni tidak tahan melihat itu. Sudah pasti Grayson yang berada di balik semua ini. Ia saudaraku, tapi kali ini ia salah. Bahkan jika memang benar Nam ingin mencelakai villa keluarga kita, masih banyak cara lain untuk menghadapinya. Dan dia bersungguh-sungguh, dia datang langsung untuk menemui Grayson. Kau, benar? Apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura tidak bersalah, kaulah yang mengatur insiden Hotel Nam. Ya, memang aku. Jadi kenapa? Bocah kecil ini tidak punya keterampilan dalam menjalankan bisnis. Aku hanya membantunya menyadarinya lebih cepat. Kau harus mengakui ini dan mengembalikan reputasi ke Hotel Nam. Hah? Apa kau sedang bermimpi, adikku? Oh tidak kakakku, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa sebenarnya aku sudah merekam pembicaraan kita. Jika kau tidak punya nyali untuk mengakuinya, biarkan adikmu yang melakukannya. Hei, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan menyeretku ke dalam ini. Dah. Kenapa kau melakukan ini? Aku ini adikmu. Itulah sebabnya aku ingin kau mengerti. Kita tidak bisa membalas dendam dengan balas dendam. Ya Tuhan, apa si brengsek itu telah menyihirmu atau apa? Kenapa sekarang kau masih percaya padanya? Dialah yang membuat villa kita jatuh.
Lalu Nam tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang bilang aku menyakiti keluargamu? Itu kau, kalau bukan kau siapa lagi? Bukankah kau yang melakukan ini untuk balas dendam? Terus bicara, kenapa berhenti? Membalas dendam untuk apa? Aku sudah menutup mata dan membiarkan ini berlalu dan sekarang kau ingin mengungkitnya? Oke, baiklah. Saat itulah Roni mengetahui semua kebenaran tentang ibunya yang berencana mengambil alih villa keluarga Nam untuk dimilikinya sendiri. Itu juga alasan kenapa hari itu dia dengan dingin meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Ibuku? Jadi ayahku juga terlibat dalam itu? Tidak, ayahmu sama sekali tidak menyadari hal itu. Tuan Andrew sangat baik hati membantu kami dengan sejumlah uang untuk memulai lagi. Dia sangat baik kepada kami, jadi aku tidak ingin membuat keributan. Dan kamu sudah tahu tentang ini selama ini tetapi masih berbicara tentang balas dendam? Tidakkah kamu lihat keluarga kita yang seharusnya disalahkan? Grayson, ini karma yang harus kita tanggung. Aku sangat kecewa denganmu dan ibu. Nam, aku minta maaf atas semua masalah yang telah ditimbulkan keluargaku kepadamu dan keluargamu. Akan kuatasi secepatnya. Kemudian Veronica meminta Grayson untuk mengakui rencananya di depan umum dan meminta maaf kepada Nam. Ini tidak mudah bagi Grayson, namun jauh di lubuk hatinya, aku tahu bahwa adikku bukanlah orang jahat. Berkat itu, Hotel Nam kembali beroperasi dengan lancar seperti sebelumnya. Setelah itu, Roni dan adiknya kembali ke Amerika Serikat dan mengatakan yang sebenarnya kepada ayah mereka. Apa? Kau melakukan ini di belakangku selama ini? Kita sudah seperti saudara. Ketika aku tidak punya apa-apa, dialah yang membantuku bangkit dan sekarang kau membalas kebaikannya dengan kejahatan? Nyonya Andrew bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat suaminya semarah ini. Dia mengakui kesalahannya dan beberapa hari kemudian menyarankan mereka kembali ke Vietnam untuk meminta maaf kepada keluarga Nam. Dan tentu tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kepada mereka. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian, sejujurnya berita ini benar-benar aneh bagiku. Namun semuanya sudah berlalu sekarang, mari kita akhiri ini. Dan setelah semua itu, kedua saudara itu akhirnya menemukan diri mereka di pihak yang sama dalam masalah ini. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi baru sekarang aku punya keberanian. Tapi terima kasih Roni, kamu mungkin tidak akan percaya jika bukan kamu dan rekaman itu. Aku mungkin tidak akan bisa bangun dari mimpi buruk balas dendam dan kemudian mengakui kesalahanku. Aku bodoh karena membiarkan kebencian dan kecemburuan mengaburkan penilaianku dan bertindak konyol. Tapi berkat kebesaran hati Nam dan kebenaranmu, aku belajar dari kesalahanku. Dan hey, dia mungkin saudara ipar yang baik, Kak. Bagaimana itu bisa terjadi ketika keluarga kami dan aku sendiri menyebabkan terlalu banyak masalah bagi keluarganya dan dirinya? 2 tahun kemudian, sekarang Veronica bekerja untuk bisnis keluarganya sebagai asisten Grayson. Suatu hari, ketika kembali ke rumah setelah hari kerja yang melelahkan, dia mendapat pesan dari nomor asing. Apa ini? Ini menyeramkan. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal 6 Juni, jadi apa? Ya ampun, ya. Veronica bergegas keluar untuk melihat Nam sudah ada di sana, memegang buket besar. Siap? Siap. Kenapa kau tiba-tiba? Tidak. Apa yang membuatmu begitu lama? Oh, maafkan aku Putri, sulit untuk menemukan perahu kayu. David yang sebenarnya di Amerika. Annyeonghaseyo, aku Minji dari Seoul. Apa kalian percaya teori konspirasi itu nyata? Karena aku percaya. Sebelum kuberitahu kalian cerita paranormalku, silakan like dan subscribe. Tak banyak yang bisa diceritakan tentang diriku. Aku ini pemalu dan introvert, tapi yang terpenting aku punya ambisi besar terhadap webtoon. Kategori horor. Ini cukup unik, bukan? Aku tak tidur semalaman untuk itu. Ayo berlutut di lorong selama 30 menit. Sekarang juga. Oh, sial. Si seram Minji melakukannya lagi. Dia ingin menakuti seluruh kelas dengan gambar-gambar jelek itu atau semacamnya? Jelek? Ya, tapi tak sejelek nenekmu. Seluruh kelas terkesiap mendengar kata-kataku yang tak sopan. Tapi itu salah cewek itu. Salah Subin duluan. Tak peduli seberapa besar investasi yang kukeluarkan, akhirnya hanya jadi kesempatan lain bagi Subin dan pengikutnya untuk menertawakanku. Dan ya, berkat kemampuan komunikasiku yang buruk, tak seorang pun mau jadi temanku. Ya, kecuali Hajun, teman masa kecilku. Dia selalu baik padaku. Belum lagi dia tampan, ramah, dan pintar. Kalian bisa tahu kalau aku naksir dia kan? Tapi tentu saja aku tak punya nyali untuk memberitahunya. Suatu hari aku sedang bersepeda berkeliling saat tiba-tiba kulihat brosur dari penerbit Blackwood, penerbit terbesar di webtoon. Mereka sedang mencari kolaborator komik. Oh wow, bisa kukirim milikku ke mereka. Tapi apa aku punya peluang? Aku yakin kandidatnya jauh lebih berbakat dariku. Kurasa aku sebaiknya berhenti berkhayal. Tepat saat itu seorang anak yang bermain skate menuju arahku. Aku berhasil menghindarinya tapi akhirnya menabrak pagar trotoar. Kurasakan diriku melayang di udara, lalu semuanya jadi gelap. Saat kubuka mata, aku dapati diriku berada di ranjang rumah sakit. Ibu dan ayahku ada di sampingku. Mereka terlihat seakan tak percaya. Kemudian menangis. Minji, sayang, akhirnya kau tersadar juga.
Terima kasih Tuhan, kau berada dalam keadaan koma sebulan penuh. Kami sangat khawatir. Tunggu dulu, aku koma selama sebulan penuh? Apa aku begitu serius terluka? Butuh beberapa hari untuk pulih dan memproses semua ini sebelum bisa kembali bersekolah. Tapi anak-anak ini bahkan tak menyadari aku melewatkan kelas selama sebulan. Tapi tiba-tiba seseorang memeluk punggungku. Subin? Ah, kau di sini, Uri Cinggu. Ayo kita belanja hari ini. Gaun yang kau pilihkan baru-baru ini sangat sempurna untuk kencanku. Gaun apa? Apa aku berteman dengan para cewek jahat ini sekarang? Dan tak hanya mereka, semua orang sepertinya mendadak bersikap ramah padaku. Mereka memberiku cookies, membawakan nampan makananku, dan bahkan meminjamiku buku. Itu aneh, tapi cukup menyenangkan. Kecuali satu-satunya orang yang kupedulikan mengacuhkanku begitu saja. Hei, Hajun, tunggu. Apa kau baik-baik saja? Aku tak apa, toh itu bukan urusanmu. Oh, aku cuma mau tahu kabarmu. Apa mungkin hari ini bisa lebih aneh lagi? Dan memang, saat aku pulang, aku tiba-tiba menerima sebuah email dari penerbit Blackwood. Selamat. Komik digitalmu sekarang resmi diterbitkan di website kami. Untuk merayakan kesuksesanmu, silakan datang ke kantor kami besok. Hah? Apa ini prank? Dengan cepat kuperiksa dan ternyata bukan. Komikku benar-benar menjadi tajuk utama. Tapi bagaimana bisa? Kukumpulkan semua keberanian dan pergi ke penerbit. Selangkah masuk dan aku terkesima dengan semua fasilitas. Semua begitu baru bagiku. Tapi kemudian, sekelompok orang berkerumun di sekitarku dan mengoceh tanpa henti padaku. Seolah mereka sudah mengenalku sebelumnya. Ya, grup cowok favorit kita BOF, Boys Over Flowers mengadakan konser malam ini. Para opa ini membuat hati imoku ini berdebar tak karuan. Hei, kau sebaiknya ikut kami. Ini akan seru sekali. Oh, tapi bukankah para cowok itu hanya lip sync dan menari dengan setengah hati? Aku bahkan mendengar orang-orang berkata buang-buang uang datang ke konser mereka. Guys, apa aku salah berucap? Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Ada tangan seseorang melingkar di pinggangku. Bubuku ada di sini. Mesum! Aku berbalik dan menamparnya di wajah. Oh, kenapa kau lakukan itu? Itu aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kau menyentuhku? Apa kau serius? Tunggu, apa kau masih ngambek denganku? Apa? Aku minta maaf, oke? Sekarang pacarmu ini siap untuk dipeluk. Pacar? Terakhir kali yang ku tahu aku masih sangat naksir Hajun. Bagaimana bisa aku memilih si Dendi ini? Cowok itu sangat menempel. Dia tak mau tinggalkanku sendiri barang sejenak. Apa kau tak punya pekerjaan untuk dilakukan? Pekerjaan? Aku ada. Aku merawat karya seni di hidupku. Kamu? Tentu saja. Dia juga terus memaksa melihat draft webtoonku untuk membantuku memolesnya. Bantu pantatku, dia cuma mengacaukannya. Belum lagi semuanya benar-benar baru bagiku. Tapi semua orang bersikap seolah aku sangat terbiasa dengan semua ini. Ini tak terasa benar. Kemudian di hari itu kuceritakan pada orang tuaku tentang hal ini. Dan mereka bilang kata dokter memang ada kemungkinan hilang ingatan dikarenakan cedera otak. Masuk akal. Tapi kenapa mereka semua sepertinya gelisah? Selama beberapa hari berikutnya aku coba mengatasi kehidupan baruku. Meskipun itu sama sekali tak masuk akal. Misalnya sekarang aku mendapatkan tempat duduk favoritku di kantin. Kalian para kutu buku duduk di tempat Minji. Pindah. Dan sepertinya sekarang aku punya hobi baru, membolos sekolah. Ada masalah apa? Kau sudah melakukan ini berulang kali sebelumnya. Kenapa aku bahkan melakukan ini? Hajun di sisi lain tetap menjaga jarak denganku. Hingga hari ini kami ada diskusi tugas. Ku coba memecah suasana, tapi dia hanya menjawab dengan dingin. Kenapa kau di sini? Selama sebulan penuh kau mencampakkanku untuk bergaul dengan teman-teman kerenmu. Dan sekarang kau tiba-tiba ingin berbicara denganku lagi? 1 bulan? Apa maksudmu? Kau tiba-tiba berubah 180 derajat dan menjadi si pencari perhatian. Kau bahkan lakukan prank bodoh kepada para cewek jahat itu dan membuat mereka memujamu sebagai pemimpin mereka. Tapi aku sedang koma selama sebulan penuh. Kau bercanda ya kan? Tidak, untuk apa aku bercanda seperti itu? Kalau begitu siapa Minji yang kulihat setiap hari di sekolah selama sebulan? Apa dia mengatakan aku berada di satu tempat secara bersamaan? Bagaimana itu mungkin? Hajun muncul dengan sekumpulan teori konspirasi kemudian menyimpulkan kalau ada seorang penipu. Dan dia telah menggantikanku selama aku berada di rumah sakit. Itu masuk akal, tapi juga aneh di waktu yang sama. Melihat betapa paniknya aku, Hajun dengan lembut menenangkanku mengatakan dia akan membantuku menyelesaikan ini. Aku tahu dia masih peduli padaku jauh di lubuk hati. Sementara kami berdiskusi, Subin dan pengikutnya datang menyela kami. Hei Miji, apa yang kau lakukan dengan si kutu buku ini? Ingat pertemuan grup kita hari ini dengan cowok SMA Ansan? Pertemuan? Oh tidak, kurasa aku tak bisa. Tentu saja dia ingat, boleh aku ikut, aku akan diam saja. Baiklah, sekarang bergegaslah. Shh, apa rencanamu? Penipumu itu pasti sudah tahu pertemuan ini, jadi dia mungkin ada di sana. Ini kesempatan kita untuk menangkapnya. Tapi penipu itu tak bisa ditemukan dimanapun. Sementara aku terjebak dengan para cowok yang terobsesi diri mereka sendiri. Mana gayamu, Minji? Perkenalkan dirimu. Oh, hai, aku Minji. Kalian bisa panggil aku Sugar Minji. Karena aku manis seperti pai dan kalian pastinya ingin mencoba.
Seluruh ruangan hening terdiam. Kau cewek yang tak bisa menggoda, pantas saja kau tak bisa mengencani siapapun. Semua orang menertawakanku. Untungnya Hajun meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Di sini jauh lebih baik. Tapi aku tak bisa memikirkan bagaimana hidupku berubah karena penipu itu. Kau tak apa, jangan paksa dirimu ke bentuk yang tak sesuai dengan dirimu. Kau istimewa karena siapa dirimu. Dan aku lebih suka dirimu yang ini daripada penipu itu. Bisa kurasakan sesuatu yang bergejolak dalam perutku. Aku sangat lega aku selalu punya dia di sampingku. Pagi berikutnya, Subin dan pengikutnya tiba-tiba datang meminta maaf karena menertawakanku. Tapi kenapa? Bukankah kau kembali kemarin malam dan marah pada kami? Menyuruh kami untuk meminta maaf padamu di depan umum hari ini? Aku begitu? Jadi peniruku memang datang ke karaoke. Apa dia dengan sengaja mengikutiku? Kemudian di hari itu aku pergi memberitahu Hajun soal ini. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Maksudku dia berusaha untuk membelamu ya kan? Aku tak tahu, itu pasti bagian dari rencananya atau apa. Aku harus menemukannya segera. Tiba-tiba aku mendapat pemberitahuan dari live streaming para cewek jahat itu di kafe. Wow, coba tebak siapa ini guys? Oh, ternyata gadis kecil kaya kita ini seorang pelayan. Dan dia berani memandang rendah kami selama ini. Mereka mengarahkan kameranya ke arah gadis miskin yang mereka bicarakan itu. Dan dia terlihat persis sepertiku. Itu dia. Aku dan Hajun segera bergegas ke kafe. Dan melihat Subin dan penipu itu hendak saling terjang. Ada apa ini? Minji? Apa? Kenapa ada dua Minji? Ini hantu! Guys, lari! Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau berpura-pura menjadi aku, kau penipu? Minji, akhirnya kita bertemu. Aku saudara kembarmu. Minha. Saudara? Apa kita berhubungan darah? Tapi ibu dan ayah tak pernah memberitahuku aku punya saudara yang lama hilang. Karena kau diadopsi. Mereka tak tahu kau punya saudara kembar yang baru saja diadopsi sebelum dirimu. Kau bohong. Aku tak bohong. Aku juga tak tahu soal ini hingga ibuku berada di penghujung usianya. Ibu sudah lama sakit, jadi suatu hari dia memanggilku datang ke tempat tidurnya. Memberitahuku kebenarannya sebelum menghembuskan napas terakhir. Setelahnya aku datang mencarimu, tapi kau sudah berada di rumah sakit saat itu. Kau memang terbangun setelah operasi, tapi begitu kau melihatku, kau langsung mengalami kejang dan kembali koma. Aku dan orang tuamu setuju bahwa yang terbaik bagimu jika aku tetap menjauh dan menunggu hingga kau benar-benar pulih. Sementara kau memutuskan untuk menjalani hidup untukku? Percaya atau tidak, aku sebenarnya ingin tahu seperti apa saudara kembarku yang telah lama hilang. Bagaimana keadaannya? Ternyata kau adalah artis komik yang sangat berbakat, tapi kau selalu merasa tak nyaman. Dan kau juga tak berhubungan baik dengan anak-anak di sekolah. Jadi aku ingin membantumu, mengirimkan rencana webtoonmu, bekerja di penerbit, dan memperbaiki kendaraan para cewek jahat itu. Aku hanya mengikuti arus dan akhirnya malah terlalu larut. Sungguh, apakah juga terlalu dengan mengencani sembarang cowok atas namaku juga? Dan bagaimana dengan sekolah? Apa orang tuaku setuju dan membiarkanmu menggantikanku? Itu ideku dan aku membujuk mereka. Mereka hanya khawatir tentangmu. Aku tak meminta satupun dari ini sejak awal. Berkat dirimu sekarang aku menjadi orang asing di kehidupanku sendiri. Kau senang sekarang? Kemudian aku berlari pergi, tak pernah ingin melihatnya lagi. Tetap saja, bagian terburuknya orang tuaku berbohong padaku. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak memberitahuku kalau aku diadopsi dan kalian biarkan orang asing menggantikanku? Apa kalian sungguh melihatku sebagai anak kalian? Minji, sayang, tentu saja kau anak kami. Tak ada yang bisa mengubah itu. Kami takut kalau kau akan sedih jika mengetahui kau diadopsi. Kami mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Ini terlalu berat untuk dijalani, tapi aku harus kuat dan tetap fokus. Tapi segera bisik-bisik sampai ke telingaku. Apa kau perhatikan Minji akhir-akhir ini berbeda? Dan bahkan agak sedikit membosankan. Di mana Minji nakal kita yang biasanya? Hei, apa kau rasakan aura buruk dari Minji akhir-akhir ini? Entah kenapa dia kembali jadi kutu buku cemberut dan menyeramkan lagi. Astaga, kenapa semua terus membandingkanku dengan penipu itu? Hei, kau baik-baik saja? Tidak, semua orang sepertinya menyukai Minha dan dia baru di sini selama 1 bulan. Tapi tak ada yang peduli denganku. Aku peduli tentangmu. Kau selalu punya aku, temanmu yang tampan ini siap membantu. Terserah katamu, jika dipikir-pikir saudaramu hanya bermaksud baik. Terlepas dari caranya, dia hanya ingin membantumu lebih terbuka dan memperlihatkan bakat terpendammu ke dunia. Apa yang Hajun katakan membuatku berpikir malam itu. Mungkin dia benar. Jika bukan karena dia, webtoonku yang baru akan selamanya terkunci dalam iPadku. Lagi pula, dia hanya menganggapku sebagai keluarga. Aku harus menemuinya sekarang. Hei, aku datang untuk minta maaf. Aku bisa lihat maksudmu baik, dan aku malah bersikap tak tahu berterima kasih. Aku minta maaf. Dan juga terima kasih, Yoni. Tak ada yang perlu dimaafkan, itu salahku karena bertindak sendiri, dan membiarkan diriku sendiri jatuh hati dengan Siwoo. Aku belum memberitahunya, tapi aku akan cari kesempatan itu. Maaf karena menyeretmu masuk dalam urusanku. Aku melompat ke dalam pelukannya dan merasakan air mata bahagia mengalir di pipiku. Setelah reuni penuh air mata itu, kami habiskan berjam-jam bertukar kabar satu sama lain. Rasanya seperti membaca pikiran, pasti karena ikatan saudara kembar ya?
Aku bahkan mengundangnya ke rumahku dan kami menghabiskan waktu yang menyenangkan. Selama beberapa hari, aku hanya fokus pada webtoon dan mengenal diriku sendiri dengan baik. Dengan bantuan Hajun, aku sekarang lebih nyaman dan percaya diri berbicara dengan orang lain. Suatu hari di penerbit, saat aku sedang istirahat dan ngobrol, ada kolega yang bergegas masuk. Miji, apa kau sudah dengar berita? Webtoonmu menang hadiah utama penghargaan komik. Komik? Penghargaan paling terkenal di dunia webtoon? OMG, aku sedang mimpi ya? Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Aku sedang merayakan dengan kolegaku saat entah dari mana, Siwoo menyeretku keluar. Kau sebaiknya umumkan aku sebagai rekan penulis. Aku membantumu dengan sketsa, naskah, pewarnaan, ini dan itu. Ingat? Apa? Kau hanya mengacaukannya? Apa kau bahkan tahu ceritanya itu tentang apa? Sayang, jangan menentangku. Kalau tidak, aku akan memberitahu direktur alias ayahku untuk mendepakmu. Dan oh ya, kita putus saja. Maaf? Kau sungguh mengira aku menyukaimu? Oh, yang benar saja. Aku hanya melakukannya karena webtoonmu, sayang. Si Dendi sialan ini. Aku tahu dia tak berguna, tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Kemudian ku beritahu Minha semuanya, dan dia patah hati dan memintaku untuk membantunya menyelinap ke kantor Siwoo. Jadi kulakukan itu. Siwoo, kumohon jangan tinggalkan aku. Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Oh, itu akan sulit karena aku ini sangat menarik. Tapi kau harus melepasku, kau tak punya apapun untuk kau tawarkan. Aku sudah tahu kau tak mencintaiku, tapi aku mencintaimu. Dan aku sudah memberi mantra cinta padamu. Kau akan selamanya kuhantui. Kemudian Minha pingsan, jatuh ke lantai. Si kucing penakut Siwoo itu panik. Hei, kau tak mati kan? Tiba-tiba lampu mati. Apa yang sedang terjadi? Lampu kembali menyala dan cowok itu berhenti berteriak hingga dia melihat aku. Hai sayang. Apa? Kenapa? Siapa kau? Kau tak mengenaliku? Ini aku, Minji, dalam wujud roh. Menjauhlah dariku. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan padaku, Kumohon. ikutlah denganku, dasar kau licik. Mana? Ke sisi yang lain. Dia sangat ketakutan, matanya menjadi putih, kemudian dia pingsan. Pantas kau terima. Dan biar ku perkenalkan timku dengan Minha, yang seharusnya menang Oscar untuk penampilan itu. Dan Hajun dibalik efek pencahayaan. Tak mengira hal itu, bukan? Setelahnya, Siwoo terus bersikeras aku ini adalah kekuatan spiritual yang menghantui tempat ini. Kemudian akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Dan tentu saja, aku mendapat hak cipta penuh atas webtoonku dan layak menerima penghargaan komik. Karirku baru saja dimulai saat kuputuskan untuk melanjutkan bekerja di Blackwood. Ibu dan ayah juga memutuskan untuk mengadopsi Minha ke keluarga kami. Dan kami akhirnya bisa bersama. Itulah keajaiban yang ingin kuberitahukan ke kalian. Peristiwa tak terduga ini mengubah hidupku menjadi lebih baik. Kesempatan tak datang dua kali ya kan? Kau harus meraihnya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya, apa kalian punya kejadian tak terduga yang mengubah seluruh hidup kalian? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Tunggu dulu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk sosok diriku dulu yang pemalu. Hajun, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu. Kejadian di masa lalu membuatku berpikir, jika aku tak mulai mengatakan apa yang kurasakan saat ini, mungkin aku nyesal nanti. Jadi, Kim Hajun, aku menyukaimu. Sangat suka. Akhirnya butuh waktu selama itu bagimu. Saat kau berada di rumah sakit, kau bukanlah Minji yang kukenal. Yang membuatku panik membayangkan bagaimana jika aku tak bisa melihatmu yang sesungguhnya lagi. Sungguh menenangkan kau masih ada di sini. Karena aku juga sangat suka padamu. Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Menjauhlah dariku. Apa kalian tahu siapa aku? Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis. Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak.
Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja. Lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama, aku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri. Lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke, Pak Polisi. Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik, polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil risiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini? Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku? Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya. Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi kudekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang. Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini.
Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo! Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan. Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun. Karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Wah, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu, Maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Daniel langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda. Supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Layton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal. Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya? Ya, tentu. Aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Layton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara. Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku.
Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur. Bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan, tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut. Jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan? Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup? Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore, kebaikan mereka tidak mengejutkanku karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah. Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien.
Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, selamat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy. Suatu kali, ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu? Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu, seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya.
Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta? Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan 2 gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan. Itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun. Bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum. Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien. Dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian. Jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku. Tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien, dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi. Dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini. Dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran. Tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata, "Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih. Dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy.
Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil! Krisiku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti, untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Ya, inilah pengungkapan besarku. Ya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi, dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya, kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama. Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan. Kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien? Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu. Terutama jika menyangkut laki-laki.